Shalom Elohim, teman-teman sekalian, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam kesaksian iman. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, sehat, bahagia, dan terus diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Nah teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan berjumpa dengan seorang muslimah yang berasal dari Irak. Ya, beliau bernama Syiah. Ibu Syiah ini mengalami luka batin yang parah sejak kecil karena ditinggal oleh ayahnya yang meninggal dunia. Dan beliau sangat kecewa dengan dunia, kecewa dengan Tuhan, dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dan beliau mempertanyakan, di manakah Allah yang baik itu, Allah yang katanya penuh kasih itu. Dan dia sudah tidak lagi mau beribadah, dia tidak mau lagi percaya kepada kitab sucinya, dan hidupnya betul-betul hancur dan sangat hampa. Hingga akhirnya beliau ingin bunuh diri sampai meminum obat-obatan yang begitu banyak sehingga tubuhnya menjadi parah, ginjalnya menjadi rusak, dan fisiknya betul-betul sakit keras. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam masalahnya itu yang begitu parah dan berat, tiba-tiba ibunya menjadi seorang Kristen, dan di dalam kehidupan selanjutnya, ibunya membawa dia ke gereja. Di gereja inilah dia mengalami kasih Tuhan dari sesama keluarga Kristennya yang baru, dan dia melihat bahwa ada Tuhan di dalam orang-orang Kristen ini. Tetapi yang paling spektakuler adalah, paling dahsyat ketika beliau dijamah Tuhan dalam suatu perjumpaan pribadi, ketika beliau sungguh-sungguh sakit keras dan berdoa. Dan Tuhan Yesus datang, menjamahnya dan memberkatinya sebagai seorang ayah dengan anaknya, sebagai seorang bapak dengan putrinya. Puji Tuhan, terjadilah kesembuhan, pemulihan dalam hidupnya, dan dia mulai mengikuti Yesus. Bagaimana ceritanya, saudara? Mari kita saksikan bersama-sama. Aku berasal dari Irak. Namaku Sia. Saat aku berusia sekitar 9 atau 10 tahun, aku sangat dekat dengan ayahku. Ayahku seorang yang lemah lembut, baik hati, mudah mengampuni, dan suka menolong orang. Dia seorang ayah yang sempurna buatku. Pada tahun 1991, dia bertugas di militer, tetapi dia menolak untuk ikut serta dalam perang. Tetapi pemerintah tetap mengirimnya ke medan perang. Ketika ibuku menanyakan kabar tentang ayahku, ibuku diberitahu bahwa ayahku telah terbunuh dalam perang dengan Kuwait. Ibuku menghadapi masa yang sangat sulit setelah ayahku meninggal. Ibuku menjadi selalu cemas dan jengkel. Ibu tidak punya damai. Dia membenci segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Aku membenci Allah. Mengapa Allah merampas ayah dari anaknya? Di mana Allah itu? Jauh di dalam hatiku aku merasa mau mati saja. Aku mencoba untuk bunuh diri dengan menggunakan berbagai cara. Aku mencoba membakar diriku. Aku menelan semua obat-obatan yang kutemukan di rumah. Semua obat-obatan tersebut tidak membunuhku, tapi berpengaruh pada kesehatanku, terutama pada ginjalku. Ibuku membawaku ke dokter-dokter yang berbeda. Dokter-dokter tersebut melakukan berbagai tes untuk mengecek ginjalku. Mereka berkata bahwa ginjalku sudah rusak dan tidak ada yang dapat dilakukan untuk menyembuhkannya. Ibuku memutuskan untuk pindah dari Irak. Dia pergi pindah ke negara Arab lainnya. Dan setelah sekitar 6 bulan, aku dan kakakku ikut pindah ke sana untuk bergabung dengan ibu. Ibuku punya seorang teman orang Kristen. Ketika teman ibuku itu tahu bahwa ibuku akan meninggalkan Irak, teman ibuku itu memberikan Alkitab kepada ibuku. Dia berkata kepada ibuku, "Kamu memerlukan Yesus Kristus di dalam hidupmu." Selama 16 jam perjalanan, ibuku membaca Alkitab tersebut. Ketika aku dan kakakku tiba di tempat ibuku, kami melihat ibu sangat berbeda dengan sebelumnya. Ibu yang sekarang bukan lagi ibu yang mudah cemas, suka mengendalikan, suka mengeluh, dan suka sedih. Ibuku yang sekarang ibu yang luar biasa dan tenang. Ibu penuh dengan damai dan optimis. Dia seperti bukan ibuku. Hari itu hari Minggu, dan ibu bersiap-siap untuk pergi ke gereja. Ibu berkata kepada kami, "Aku mau pergi ke gereja. Kalau kalian mau pergi denganku, kalian bebas memilih.
Kalau tidak ikut pergi, tidak apa-apa. Aku terkejut mendengarnya. Gereja? Aku tidak pernah mendengar tentang gereja atau pergi ke gereja. Aku benar-benar tidak peduli. Aku tidak punya rasa ingin tahu mengenai gereja. Yang aku rasakan adalah aku takut kepada ibuku. Mungkin ibu mengatakan kata-kata seperti itu sekarang karena dia rindu kepada kami. Jadi ada pertentangan antara pikiranku dan hatiku. Haruskah aku mempercayai ibuku atau tidak? Tetapi aku takut kepada ibuku. Jadi aku berkemas dan pergi dengan ibu. Itu adalah pertama kalinya aku pergi ke gereja. Suasana yang luar biasa dan senyum yang manis dari orang-orang Kristen di gereja menarik perhatianku. Mengapa orang-orang Kristen ini menyambut kami dan menyapa kami dengan kasih yang luar biasa meskipun mereka tidak mengenal kami? Nyanyian pujian luar biasa, dan nyanyian pujian itu menyentuh hatiku. Ketika pendeta berkhotbah, aku merasakan bahwa firman Tuhan yang disampaikan meresap ke dalam hatiku. Seolah-olah saat itu pendeta sedang berbicara kepadaku. Aku adalah orang yang mudah sedih dan merasa seakan-akan hatiku seperti terluka karena semua kejadian yang kuhadapi di hidupku. Tetapi ketika aku pergi ke gereja, aku merasa nyaman, aku rasakan damai. Aku tidak merasakan sukacita yang sesungguhnya di dalamku, tapi aku melihat sukacita yang sesungguhnya itu ada di dalam orang-orang Kristen yang ada di gereja itu. Kenapa orang-orang ini penuh dengan sukacita? Pertentangan muncul antara rasa nyaman di hatiku dan konsep Islamku yang menolak rasa damai dan nyaman itu. Pertanyaan-pertanyaan ini memenuhi pikiranku sejenak, tetapi sakit ginjalku membuatku berhenti memikirkan tentang itu. Perhatianku lebih tertuju kepada kesehatanku. Suatu ketika, pendeta berkhotbah tentang wanita yang mengalami pendarahan non-stop selama 12 tahun yang ada di Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Ayat 43 adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. 44, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. 45, lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. 46, tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. 47, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. 48, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ketika pendeta itu sedang berbicara tentang wanita itu, aku merasa itu seperti aku, berbicara tentang aku. Tubuhku sedang sakit karena kondisi ginjalku. Jiwaku hancur dan patah karena kesedihan yang kualami bertahun-tahun lamanya. Apa kata-kata Tuhan Yesus yang begitu ekspresif dan lembut terhadap wanita yang mengalami pendarahan itu? Tuhan Yesus berkata kepadanya, hai anakku, putriku, pergilah dengan selamat, dengan damai. Tuhan Yesus menyebut perempuan itu anakku, putriku, dan pada saat yang sama Yesus memenuhi perempuan itu dengan damai. Dua hal ini yang penting dalam hidupku. Suatu hari ketika aku sedang bekerja, rasa sakit tiba-tiba muncul sekitar pukul 7. Ketika rasa sakit muncul, biasanya aku harus pergi ke rumah sakit atau aku harus berada di rumah karena sakitnya menjadi tidak tertahankan. Kemudian aku bertanya kepada manajerku, apakah aku bisa pulang ke rumah? Tapi dia tidak menyetujuinya. Aku mulai berkeringat. Wajahku menjadi pucat, tanganku gemetar, dan nafasku naik turun karena rasa sakitnya yang semakin hebat.
Manajerku kemudian melihat keadaanku ini sekitar pukul 8.30. Setelah sekitar 1 jaman, rasa sakitku mencapai puncaknya. Akhirnya manajerku mengizinkan aku untuk pulang. Ketika ibuku membuka pintu rumah, dia melihat bagaimana sakitnya aku saat itu, dan melihat aku menekan bagian perutku dengan tanganku. Aku masuk ke kamarku dan berkata kepada ibuku, "Ibu, tolong tinggalkan aku dan tutup pintu." Kemudian ibu berkata, "Bisakah ibu minta tolong?" Aku menjawab, "Aku sedang dalam kondisi seperti ini dan ibu ingin minta tolong sama aku? Katakan apa yang ibu mau katakan dan kemudian tinggalkan aku." Ibu berkata, "Berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menyembuhkanmu." Aku tidak peduli dengan apa yang dikatakan ibuku, karena saat itu aku sedang merasakan sakit yang luar biasa. Di samping itu, aku juga tidak mempercayai Tuhan. Bagaimana mungkin aku bisa meminta sesuatu kepada Tuhan? Tanganku mendekap perut dan lutut untuk mengurangi rasa sakit. Kemudian kata-kata ibu menggema di dalam hatiku. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Aku juga ingat tentang kisah perempuan yang mengalami pendarahan itu, dan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan itu. Tetapi pada saat yang sama, pertentangan di dalamku berlangsung. Aku tidak punya hubungan dengan Tuhan. Aku tidak mempercayai Tuhan. Bagaimana aku dapat meminta kepadanya? Kemudian ketika itu seolah-olah aku sedang menantang Tuhan. Aku mengatakan, "Aku akan percaya hanya jika Engkau menyembuhkanku." Perempuan ini yang mengalami pendarahan datang kepadamu. Engkau hadir di sana. Perempuan itu menyentuh jubahmu dan Engkau menyembuhkannya. Sekarang Engkau tidak ada di sini di dekatku, dan aku tidak dapat menyentuhmu. Aku berkata kepada Tuhan, "Jika Engkau benar-benar Tuhan, seperti yang orang-orang katakan di gereja, dan jika Engkau Tuhan yang hidup, beri aku sebuah tanda bahwa Engkau akan menyembuhkanku, melepaskanku dari rasa sakit ini." Aku juga berjanji kepada Tuhan dengan berkata, "Jika Engkau menyembuhkanku, aku akan berikan seluruh hidupku kepadamu dan akan melayanimu sepanjang hidupku." Segera setelah aku berkata seperti itu, yang merupakan sebuah tantangan dan sebuah janji, ruangan tiba-tiba jadi terang benderang. Dan aku lihat sosok yang sangat luar biasa, berpakaian putih dengan senyum yang sangat indah, yang menaruh harapan dan damai di jiwaku. Dia datang dan duduk di atas tempat tidur. Aku bisa rasakan beratnya di tempat tidur. Aku merasa seperti seseorang benar-benar duduk. Jadi itu bukan hanya sebuah penglihatan akan seseorang yang sedang berdiri di hadapanku. Dia benar-benar duduk di sampingku. Dia berkata kepadaku, "Akulah Tuhan dari perempuan yang mengalami pendarahan itu." Dia datang kepadaku, menyentuhku, dan aku menyembuhkannya. Tetapi hari ini aku ada di sini untukmu. Aku datang untuk menyembuhkanmu. Aku pertama-tama mau menyembuhkan rohmu yang hancur dan hatimu yang terluka. Kemudian aku akan menyembuhkan tubuhmu. Engkau kehilangan ayah duniawi, tetapi aku adalah ayahmu dan akan menggantikan segala sesuatu untukmu. Ketika Kristus masuk dalam hatimu, damai ada bersama dengannya. Ketika aku menerima Tuhan Yesus, damai yang sesungguhnya memenuhiku. Karakterku yang dulunya seorang yang pemarah, suka iri hati, dan suka membenci benar-benar lenyap. Aku mulai mengasihi semua orang. Aku mulai mengasihi diriku karena Tuhan Yesus memenuhiku dengan kasih ini. Aku mengasihi orang-orang, aku mengasihi saudara-saudaraku, aku mengasihi semua orang. Kemuliaan bagi Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, sungguh sangat mengharukan ya. Pertobatan yang sangat membuat kita menjadi mengerti betapa setiap orang ketika mengalami kekosongan jiwa, kekeringan rohani, dan betul-betul butuh pertolongan Tuhan.
butuh Tuhan yang hidup, butuh Tuhan yang nyata. Bukan Tuhan yang cuma katanya-katanya, tetapi tidak mengalami suatu perjumpaan, tidak mengalami suatu keintiman, tidak mengalami suatu hubungan yang betul-betul nyata, yang real, yang tidak mengerti umatnya yang diminta untuk menyembah dia. Tetapi dia bertemu Yesus dengan sungguh luar biasa. Kasih Tuhan menjamah dia, dan kita sangat terharu dan diberkati. Betapa Tuhan sangat sayang kepada setiap orang. Bahkan ketika orang itu menghujat Allah sekalipun, membenci Allah sekalipun, dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun, Tuhan datang menjamah setiap orang yang sedang lapar dan haus akan dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, teruslah percaya, teruslah kita setia, dan jangan lupa bersaksi, jangan lupa berdoa, jangan lupa terus mengharapkan pertolongan Tuhan dalam diri setiap orang yang butuh Yesus. Ada banyak orang di sekitar kita yang tidak tahu dan tidak mengenal Kristus. Itulah saatnya kita pergi bersaksi, dan saatnya juga kita mendoakan mereka supaya dunia ini diselamatkan, supaya nama Yesus dimuliakan, dan supaya surga penuh dengan orang-orang yang ditebus oleh Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beserta kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.